cerita yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Penanganan COVID di Indonesia sedang menuai banyak pujian. Ini tentu layak membuat kita bahagia karena ini menunjukkan perang kita melawan COVID nampaknya berada di jalan yang benar. Yang memuji bukan saja lembaga internasional sembarangan. Bank Dunia dan Johns Hopkins University memuji Indonesia. Bahkan para pengkritik pemerintah nomor 1 di dalam negeri seperti Pandu Riono atau juga Profesor Joel Picard dari Singapura kini juga mengakui keberhasilan pemerintah tersebut. Bank Dunia sampai menurunkan tulisan berjudul Indonesia has passed 100 million COVID-19 vaccine doses. What can we learn? Yang kalau diterjemahkan menjadi begini. Indonesia telah melewati 100 juta dosis vaksin. Apa yang bisa kita pelajari? Saya terjemahkan saja dulu dua alinea pertama dari tulisan itu ya. Begini tulisannya. Pada 31 Agustus, Indonesia memberikan dosis vaksin COVID-19 ke 100 juta. Sebuah tonggak pencapaian luar biasa bagi salah satu negara yang paling dahsyat terkena dampak COVID di dunia dengan 270 juta penduduk yang tinggal di wilayah geografis yang menantang. Indonesia saat ini adalah satu dari 7 negara yang mencapai prestasi tersebut. Pemerintah Indonesia harus dihargai. Mereka berhasil mengkoordinasikan sumber daya kesehatan di seluruh negeri dan sejauh ini sudah mengalokasikan 14,9 miliar dolar Amerika untuk kebutuhan penanganan kesehatan. Indonesia juga adalah salah satu dari negara-negara pertama yang mengumumkan vaksinasi COVID gratis bagi penduduk dewasa. Bank Dunia kemudian menyebut dua hal yang menjadi kunci keberhasilan Indonesia. Pertama adalah langkah pemerintah yang dianggap tepat waktu dan tegas. Menurut Bank Dunia, sementara banyak negara dunia mengeluh kekurangan vaksin, Indonesia dianggap berhasil melakukan langkah-langkah tepat, menjamin ketersediaan pasokan vaksin dan secara signifikan meningkatkan program vaksinasi rakyat. Kedua, Indonesia dinilai memiliki komitmen sungguh-sungguh terhadap sektor kesehatan, menjaga pemulihan ekonomi, dan menerapkan mitigasi sosial. Pemerintah secara tegas dan sungguh-sungguh melakukan perubahan prioritas anggaran dan memobilisasi bantuan asing. Bank Dunia juga memuji kesediaan rakyat Indonesia untuk bergotong royong saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Bank Dunia menutup tulisan mereka dengan menggunakan ungkapan Indonesia terkenal. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kalau Bank Dunia memuji pencapaian vaksinasi, Johns Hopkins University mengangkat angka penurunan kasus COVID-19 di Indonesia. Mereka merujuk pada data yang menunjukkan bahwa jumlah kasus COVID di Indonesia menurun sampai 58% dalam waktu 2 minggu. Ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara terbaik di dunia dalam hal penanganan COVID-19. Angka-angka yang dilansir Menteri Kesehatan menunjukkan kita memang layak optimistis. Misalnya saja pada 13 September lalu, kasus aktif COVID di Indonesia mencapai hampir 100.000. Tapi pada 19 September sudah turun drastis menjadi sekitar 61.000. Dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara, posisi Indonesia juga melegakan. Sebagai contoh, berdasarkan data dari Worldometer, pada 22 September, kasus aktif corona di Indonesia menempati peringkat 36 dunia dengan sekitar 53.000 kasus. Ini jauh lebih rendah dari sejumlah negara tetangga kita seperti Malaysia dengan 206.000 kasus, Filipina dengan 171.000 kasus, Thailand dengan 129.000 kasus, dan Vietnam 214.000 kasus. Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional juga mengumumkan bahwa sejak penerapan PPKM pada 9 Agustus terjadi penurunan kasus aktif COVID secara nasional sampai 86%. Ini semua tentu tidak boleh menyebabkan Indonesia lengah. Bila penerapan protokol kesehatan ditinggalkan, kemungkinan akan terjadinya gelombang COVID-19 berikutnya sangat mungkin terjadi. Tapi paling tidak sekarang kita tahu
bahwa langkah-langkah pemerintah yang didukung masyarakat luas ini sudah menunjukkan hasil menggembirakan. Dan salah satu hal yang juga harus disambut dengan gembira adalah sikap sejumlah pakar yang selama ini dikenal nyinyir terhadap program pemerintah. Mereka kini akhirnya mengakui keberhasilan pemerintah. Salah satu orang yang pantas disebut adalah Pandu Riono. Dokter dari Universitas Indonesia ini dikenal nyinyir. Pada Juni lalu dia misalnya menggunakan istilah herd stupidity atau bodoh bareng untuk menggambarkan penanganan COVID di Indonesia. Pandu mengatakan pemerintah dan masyarakat melakukan kebodohan bersama yang memicu lonjakan kasus COVID-19. Pandu sebelumnya dengan keras meragukan strategi protokol kesehatan, kebijakan ekonomi new normal, pelonggaran PPKM, data corona, dan seterusnya. Tapi kini Pandu nampaknya menyadari bahwa apa yang dilakukan pemerintah membuahkan hasil dan tak perlu lagi ditanggapi dengan pesimistis. Melalui tweetnya bulan lalu, Pandu menyebut ada kado untuk Indonesia, yakni penurunan gejala COVID di Indonesia. Tulisnya, kado untuk Indonesia. Secara rata terjadi tren penurunan kasus, hospitalisasi, dan kematian. Menurutnya, tren penurunan tersebut perlu diapresiasi, walau tetap harus kita meningkatkan kewaspadaan. Pujian juga datang dari pakar Indonesia yang kini menetap di Singapura, Profesor Joel Picard atau nama aslinya Zulfikar Amir. Picard adalah seorang guru besar ilmu sosial terkemuka dari Universitas Teknologi Nanyang, Singapura. Dia juga dulu dikenal sangat nyinyir terhadap Indonesia. Saya bahkan pernah jadi korban Picard. Pada pertengahan Juli, saya menulis sebuah Twitter berbunyi, penduduk Inggris 68 juta, meninggal karena COVID 128 ribu. Penduduk RI 270 juta meninggal karena COVID 73 ribu. Dengan tweet itu saya ingin mengatakan bahwa bangsa Indonesia tidak perlu terlalu pesimistis karena dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, termasuk negara-negara industri maju, data korban COVID di Indonesia tidaklah buruk-buruk amat. Ternyata itu membuat marah Picard. Profesor Picard menurunkan sejumlah tweet memaki-maki saya. Pada 18 Juli, beberapa jam saja setelah tulisan saya menyebar, dia memaki saya. Tulis Profesor Picard, "Fuck you Ade Armando, fuck you." Picard menganggap perbandingan data Inggris dan Indonesia adalah sebuah cara yang menyepelekan nyawa manusia. Membandingkan angka kematian bukan hanya ketololan, tapi satu niat jahat untuk menyepelekan nilai dari setiap nyawa manusia yang hilang, ujarnya. Sampai sekarang saya tidak sepenuhnya paham dengan kalimat-kalimat Picard. Tapi saya duga dia marah karena saya nampak ingin menunjukkan keberhasilan Indonesia menangani pandemik, sementara dia selama ini selalu mengecam kebijakan pemerintah Indonesia yang dianggapnya mengambil jalan yang salah. Karena itu, kalau dia sekarang memuji pemerintah Indonesia, ini tentu menunjukkan pada akhirnya ia pun mengakui kebenaran langkah pemerintah Indonesia. Di tweetnya pada 20 September, Picard menulis dalam bahasa Inggris yang kalau diterjemahkan menjadi kira-kira begini. Saya sungguh bahagia dengan positivity rate COVID di Indonesia saat ini. Sangat mengesankan. Kita harus apresiasi pemerintah Indonesia karena telah melakukan tindakan yang tepat. Namun sekedar mengingatkan, sejumlah negeri lain juga pernah berada pada kondisi serupa dan seolah berada dalam situasi aman sebelum kemudian tiba-tiba datang gelombang baru. Jadi tetap berhati-hatilah. Bahwa pujian-pujian ini semua datang dari lembaga internasional, universitas terkemuka Amerika, dan mereka yang selama ini terkenal nyinyir, menunjukkan bahwa apa yang dilakukan pemerintah selama ini telah membawa hasil yang menggembirakan. Dan seperti dikatakan Bank Dunia, ini juga harus dilihat sebagai kerja bareng pemerintah dan masyarakat dalam skema gotong royong. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ayo terus kita bekerja sama tetap dengan akal sehat. Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.